There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hai teman-teman, perkenalkan aku Disti Tagung Sri Pratama, NIM 21514021 dari Bimbingan dan Konseling di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini aku ingin membuat video untuk tugas terakhir ilmu alamiah dasar. Yang di sini aku mengambil untuk materi manusia dan perannya terhadap lingkungan. Oke, sebelum kita masuk di materi kita untuk manusia dan perannya terhadap lingkungan, di sini aku mau tanya dulu sama teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui manusia itu? Apakah cuma teman-teman mengetahui manusia itu adalah cuma makhluk hidup atau gimana? Untuk kali ini kita bahas untuk manusia terlebih dahulu. Apa sih manusia itu? Manusia merupakan makhluk hidup yang dilengkapi dengan otak yang berkemampuan tinggi dan sehingga mempunyai pikiran tentang tindakan yang akan dilakukannya, dan manusia juga berinteraksi dengan alam dan lingkungan yang ada di tempat sekitarnya, yaitu pada tempat tinggalnya, dan interaksi tersebut dapat berupa seperti hubungan timbal balik yang positif maupun negatif. Karena di situ tadi kan kita juga ada yang namanya interaksi, itu ada sisi positif maupun sisi negatifnya, dan pada peradaban manusia menjadi semakin maju kan untuk saat ini. Seiring dengan berkembangnya pada zaman yang sekarang, kemajuan tersebut mempunyai efek negatif pada lingkungan hidupnya. Bisa dilihat dengan jelas bahwa manusia sekarang menjadi cenderung yang menginginkan untuk hal yang praktis, yang serba cepat, ya atau bukan? Seperti yang kita ketahui untuk saat ini adanya mie instan ataupun dengan bumbu-bumbu racik yang sekarang pun udah ada. Teman-teman yang ketahui untuk kebutuhan hidup manusia pun sekarang mobilisasinya saja yang sekarang itu manusia sering menggunakan dengan kendaraan yang bermotor, mobil kayak gitu. Jadi kan untuk sekarang ini juga banyak banget ya, dengan berkembangnya zaman itu juga semakin berkembang. Jadi untuk perannya terhadap lingkungan itu dengan adanya seperti unsur fisik, yang dimana unsur tersebut yang unsur fisik ini yang bersifat itu abiotik. Nah, di situ lingkungan hidup manusia yang meliputi benda-benda mati seperti air, tanah, udara, seperti cahaya matahari juga itu sama. Nah, perannya dalam manusia itu juga namanya juga manusia kan juga butuh udara, butuh air, butuh cahaya matahari, seperti itu untuk kelangsungan pada hidupnya. Jadi untuk peran manusia pada lingkungan ini, pada unsur fisik ini, ya kita kan sebagai manusia yang memiliki otak dan yang bisa berakal tinggi. Nah, di sini kita juga harus bisa menjaga dengan peradaban yang dimaksud, yang peradaban unsur fisik ini tadi. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menjaganya, maka juga akan adanya kekeringan, perubahan musim yang tak teratur, dan munculnya berbagai macam penyakit yang dapat mengancam kelangsungan hidup pada manusia kita sendiri. Yang kedua ada unsur hayati. Unsur hayati adalah unsur lingkungan yang meliputi dengan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, untuk peran manusia terhadap lingkungan pada hayati ini yang dimaksud dengan tumbuhan maupun hewan, ya kita kan sebagai manusia juga harus menjaga dan melestarikan apa yang ada, yaitu seperti tumbuhan maupun hewan. Kita kan juga harus menjaganya, kita harus melestarikannya seperti itu. Karena apa? Karena makhluk hidup itu yang ada di sini seperti manusia maupun hewan maupun tumbuhan itu saling bertergantungan. Oke, setelah kita membahas untuk unsur dan terhadap perannya tadi sedikit tadi ya teman-teman. Namun di sini itu
juga ada peran manusia yang dimana terhadap lingkungannya tadi, tapi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, kan sudah saya jelaskan dari awal tadi bahwa ada sisi negatif maupun sisi positifnya. Oke teman-teman, untuk manusia dan perannya terhadap lingkungan, pada perannya ini yang pada sisi negatif, yaitu dengan manusia yang pertama kan sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. Terus yang kedua juga manusia kan telah mengubah ekosistem alami yang seimbang yang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. Dan yang ketiga, adanya pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang untuk menimbulkan berbagai macam bencana seperti banjir, seperti tanah longsor gitu. Untuk yang keempat, adanya pemburuan liar dan penebangan pohon yang di situ kan yang dilakukan oleh manusia, namun di situ kan dapat merusak untuk flora maupun fauna. Nah, padahal kan kita juga harus melestarikannya. Nah, untuk yang kelima, adanya senyawa atau energi tertentu yang masuk dalam ekosistem yang menimbulkan terjadinya untuk pencemaran air, udara maupun tanah. Dan untuk kali ini, untuk peran manusia yang peran positifnya, yaitu yang pertama dengan menerapkan sistem tebang pilih dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijak yang terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang kedua, itu mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna serta mencegah dan untuk terjadinya pada bencana yang diakibatkan oleh tergantungnya keseimbangan pada lingkungan. Dan yang kedua, melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan sukamarga satwa serta mengawasi ekspor dari impor hewan-hewan yang tertentu. Yang keempat, kita dapat mengolah limbah industri dengan tepat dan manusia itu serta melakukan dengan daur ulang limbah ataupun sampah rumah tangga itu untuk mengurangi dampak pencemaran pada lingkungan. Yang manusia juga dapat memilih sampah dengan cara membagi sampah menjadi 3 kategori, yakni sampah organik yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk kompos, sampah anorganik, dan sampah logam yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, untuk yang kelima, menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam, yang sehingga kita dapat membuat kesuburan tanah dapat terjaga. Selain itu, pada daerah lereng gunung dapat diterapkan dengan sharing untuk mengurangi resiko erosi pada tanah seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mungkin aku masih banyak kurangnya dalam penyampaian materi ini. Mungkin kita bisa bertukar pikiran pada komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan